teman-teman, Yonatan di sini dan ini hari pertamaku di Kota Batu, Malang. Cuacanya di Kota Batu ini cukup cerah teman-teman. Jadi belum musim hujan ya, sekalipun mungkin curah hujannya sudah mulai tinggi dan mulai kerasa sih dinginnya. Tapi tadi hanya hujan di daerah Cangar, Sumber Brantas. Dan begitu sampai Batu, aku langsung check in di penginapan sama Duta, temanku. Dia lagi di luar. Oke. Dan beberapa barang yang tadi langsung aku cari untuk sewa. Ini yang pertama ada cooking set DS200. Teman-teman kalau cari sewa di outdoor atau apa, biasanya rata-rata ini sih DS200 ini. Lalu ini kompor yang biasa, bentuknya persegi itu, jadi bukan yang wineproof. Aku juga sewa ini tadi di Batu, dan ini perlengkapan buat besok. Ada minyak, ada logistik ya. Lalu ini ada gas, ini coklat. Naik gunung harus ada coklat. Besok rencana berangkat sekitar pukul 8 pagi dengan estimasi kira-kira 6 jam. Ya, kita lihatlah apa bisa 6 jam atau mungkin bahkan lebih, karena kami juga baru pemula yang ikut tuh ya. Dan sampai jumpa besok pagi di Gunung Buta. Hai teman-teman, sekarang aku sudah ada di base camp Gunung Panderman dan Gunung Buta. Ya, ini di desa Panderman sih ini, kayaknya gitu. Oke, itu ada Duta, ada Gaming Pastor, ada Vela, ada Rizky, cuma berempat. Oke, jadi harus agak ekstra karena barangnya lumayan. ya bisa buat seminggu. Bisa buat seminggu. Kita mau bertahan seminggu di atas. Enggak lah, jangan. Oke, nanti kita lihat perjalanannya seperti apa. Ini adalah kali pertama saya mendaki ke Gunung Buta di Batu Malang. Sekalipun hanya berempat, tapi kami tidak kehilangan semangat untuk melakukan perjalanan kali ini. Apalagi ada satu kawan lama yang ikut bergabung bersama dengan kami. Hai, Dut. Gimana? Hai. Perasaannya sudah sampai di Batu? Excited, gembira. Wah, bahagia. Bahagia sekali. Nah, udah olahraga berapa hari? Ya, sama Yonatan sehari lah. Ya, sama kamu kan sehari. Oke, thank you. Hey Vel, gimana Hai. kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Dari Surabaya, kapan? Dari Berangkatnya? Surabaya kemarin berangkat hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Kemana dulu nih kemarin? Ke Jombang dulu. Ke Jombang dulu, jauh-jauh ke Jombang. Oke, ini udah gunung keberapa nih, Vel? Ini ke-8. Ke-8, gila. Oke, mantap. Kalau yang ini nggak usah tanya, ini udah gunung keberapa ya? Nggak usah sombong Mas. 4 pendaki dari 4 kota yang berbeda. Itulah keistimewaan perjalanan saya kali ini. Dan setelah kami membagi barang-barang kami dan mempersiapkan segala sesuatunya, kami langsung menuju ke pos pendaftaran. Seperti halnya pendakian di beberapa gunung yang lain, kami diharuskan untuk melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu. Untuk pendakian di Gunung Buta ini, dibatasi maksimal 150 orang pendaki setiap harinya. Oke, kami baru melakukan registrasi di base camp, pos pendaftaran perizinan untuk Gunung Buta dan Panderman. Buat teman-teman yang mau naik, biayanya berapa? 10.000, hanya 10.000. Ya, jadi cukup murah buat teman-teman yang mau mendaki. Tadi hanya 4 rombongan yang baru naik, nggak tahu kalau nanti atau besok. Waktu telah menunjukkan pukul 9.30 pagi. Tanpa menunggu terlalu lama, kami segera bergegas memulai perjalanan kami. Paling tidak
langkah kecil ini membantu kami supaya kami bisa tiba di pos terakhir sesuai target kami. Ya, sebisa mungkin jangan terlampau larut. Konon katanya menurut informasi yang kami dapatkan, perjalanan Gunung Buta dari base camp hingga ke Sabana tempat kami bisa mendirikan tenda memakan waktu sekitar 8 jam. Entah apakah kami bisa memenuhinya atau tidak, sebab saya makin jarang berolahraga. Juga kawan kami yang bernama Duta yang baru memulai pendakian pertamanya. Sekalipun kami berusaha mencapai target, bukan berarti kami harus memaksakan energi kami. Yang paling penting dari sebuah pendakian adalah kami bisa menikmati setiap langkah kaki kami dan semakin mengenal batas kemampuan kami. Perjalanan menuju ke pos 1 diawali dengan jalan yang cukup landai. Namun perlahan tapi pasti, tanah yang kami pijak semakin menunjukkan sudut kemiringannya. Ditambah lagi jalan yang cukup berdebu, kering, disertai hawa panas, memaksa kami berhenti sesekali untuk rehat dan membasahi tenggorokan kami. Bahkan, Rizky yang sudah pernah mendaki ke gunung ini sebelumnya tidak luput dari keluhan perjalanan ini. Ternyata baik pendaki awam maupun lawas, jika itu berhadapan dengan alam, tetap saja semua mengalaminya. Gimana OTW pos 1 perjalanannya, Ki? Panas. Wah, Buka soalnya. terbuka ya, debu. Iya. Jadi sepanjang jalan Kalau hutan lumut, kira-kira kayak gini. Perjalanan kami pun berlanjut. Ilalang dan rumput tinggi menghiasi perjalanan kami. Keluhan-keluhan yang kami rasakan sedikit mereda seiring rasa syukur kami melihat hijau dan segarnya tumbuhan di sekitar kami. Jalan yang tadinya cukup lebar untuk kami lewati semakin menyempit. Terlihat dalam perjalanan ini, kami memang berhenti beberapa kali. Selain karena mengurangi rasa lelah, kami berusaha menyesuaikan irama langkah kaki kami. Kami sadar bahwa pendakian bukan hanya tentang kemampuan kami seorang diri, tetapi juga kemampuan orang lain. Kami yang terbiasa mendaki, belajar melihat teman yang jarang mendaki. Sebaliknya, kami yang tidak terbiasa mendaki pun semakin terpacu untuk melihat batas kemampuan kami dari derap langkah kaki teman kami. Dan tidak terasa, kami pun tiba di pos pertama. Ternyata sampai dengan pos ini masih ada warung yang berjualan makanan. Lumayanlah kalau hanya sekedar penambah logistik. Pendaki ulung pasti sangat sadar betapa berharganya sebuah warung dalam pendakian. Oke, teman-teman. Sekarang lagi di pos 1. 1. Ya udah pos 1 jam 11 lebih 10. Jadi kira-kira 1,5 jam ya dari base camp ya. Relatif cepet. 1,5 jam. Nah, di sini ada yang jual gorengan. Beli apa, Dut? Ini tempe Jawa katanya. Tapi kayak oncom ya. Sistem. Ya kan aku orang Jawa Barat. Oke. Tahu isi. Oh, isi. Saya tahu isi. Isi apa? Isi Isi emas, apa? perak. Coba tebak, Kalau teman-teman. kata Rasul, kalau Isi kata hati. Oh, isi hati. Kalau kata Petrus, emas perak ku tak punya. Oke. Emang beda kalau omongannya pendeta ya. Enggak sih. Lagi makan apa, Ki? Pacel Madiun Pecel Madiun, Iya. tapi belinya di di Batu. Batu. Mbak, bentar, Mbak. Kuliahnya di mana, Mbak? Narotama dong. Narotama. Ini Mbaknya? Sama, Narotama. Sama Narotama. Ini ngapain di sini, Mbak? Jadi jodoh. Cari jodoh. Oke, ini sahabat pendaki dari Surabaya semua. Ini juga Surabaya. Oke, salam kenal semuanya.
tadi sudah berhenti di pos 1 sekitar setengah jam. Ini kita lanjut ke pos 2. Jalannya ya lumayan lah. Jalannya lumayan naik. Lumayan naik tapi ya landai lah, masih landai. Masih lanjut dari penanggungan. Ya, relatif landai. Relatif landai, begitu kata kami sejauh ini. Sekalipun kami tak mengerti, mungkin kalimat ini kami ucapkan di antara optimisme dan kesombongan kami. Baru saja kami mengatakan hal itu, langkah kami terasa semakin berat, seakan ditantang oleh alam atas dasar perkataan kami. Kenyataannya, kami tetap saja ngos-ngosan dan kehabisan nafas sepanjang jalan. Tapi tak apalah, namanya juga naik gunung, pasti bukan seperti turun lembah. Jalur Gunung Butak sewaktu kami mendaki masih lumayan sepi. Hanya sekali dalam belasan menit, kami berpapasan dengan pendaki yang lain. Berbeda dengan Gunung Penanggungan yang pernah saya jelajahi sebelumnya. Gimana Pak? Luar biasa. Lanjutkan. Menarik sekali. Menarik sekali. Oke, teman-teman. Ini pemandangannya sudah mulai kelihatan. Nggak tahu di ketinggian berapa ya. Sudah jam 1. Tadi ada orang turun, katanya dia dari jam 11. Turunnya sih cepat, katanya 2 jam. Nggak tahu kalau naiknya. Gimana Ki? Masih kuat? Kuat. Kuat. Jalannya banyak bonusnya. Jalan banyak bonusnya. Apa bonusnya? Bonus semangka, bonus Gorengan. gorengan, bonus sego pecel. Oke. Semangat. Gimana Vel? Masih kuat? Masih kuat. Ada baterainya tinggal berapa nih? 50%. 50%. 50%. Oke, teman-teman, sekarang sudah jam setengah dua. Berarti kira-kira perjalanan dari pos 1 sampai pos 2 itu 2 jam lah. 2 jam tadi kami setengah 12. Sampai di pos 1 itu jam 11, makan gorengan dan kawan-kawan. Lanjut setengah 12. Berarti kira-kira 2 jam. Oke Ki, udah di mana nih kita? Ini di pos 2. Di pos 2? Iya. Pos 2. Ini pos 2. Para pendaki ya. Itu yang buang sampah sembarangan. Tak sumpahin jadi jomblo 6 tahun. Bukan buat pendaki aja, tapi buat semuanya.